Tarekat Arab, transliterasi, tarikah merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Secara bahasa berarti, jalan, atau metode, dan secara konseptual bermakna, jalan kering di tengah laut. Ini juga dianggap merujuk kepada sebuah ayat dalam Al-Quran, dan sungguh, telah kami wahyukan pada Musa, tempuhlah perjalanan di malam hari bersama para hamba-hambaku, dan buatlah untuk mereka jalan kering di tengah laut. Qs. Taha, 2077. Pemimpin sebuah tarekat biasa disebut sebagai mursyid dari akar kata rasyada, yang artinya penuntun. Adapun para pengikut tarekat biasa disebut sebagai murid dari akar kata arada, yang artinya yang menginginkan, yang bermakna orang yang menginginkan untuk mendekat kepada Tuhan, atau salik dari akar kata salaka, yang artinya yang memasuki, yang bermakna orang yang memasuki atau menempuh jalan menuju Tuhan. Metafora tarekat sebagai jalan harus dipahami secara khusus, sehubungan dengan istilah syariat yang juga memiliki arti jalan. Dalam hal ini tarekat bermakna sebagai jalan yang khusus atau individual, yang merupakan fase kedua dari skema umum tahapan perjalanan keagamaan, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ada banyak aliran tarekat yang berkembang di dunia Islam, beberapa diantaranya lahir dan besar di Indonesia. Arti tarekat. Kata tarekat atau tarikah Arab, berasal dari kata tarik Arab, yang memiliki beberapa arti. 1. Jalan atau petunjuk jalan atau cara. 2. Metode atau sistem uslub. 3. Mazhab, aliran, atau haluan. Mazhab. 4. Keadaan, halah. 5. Tiang tempat berteduh, tongkat, atau payung Amud al-Mizalah. Menurut Mulyadi Kartanegara, dalam konteks tradisi Arab, kata tarekat dimaknai sebagai jalan kecil, jalan pintas menuju wadi oase, di gurun dan sulit dilalui karena terkadang sudah tertutup pasir. 1. Dalam konteks agama, Alwi Shihab mendefinisikan tarekat merupakan suatu metode tertentu yang ditempuh seseorang secara kontinu untuk membersihkan jiwanya dengan mengikuti jalur dan tahapan-tahapan dalam upayanya mendekatkan diri kepada Allah SWT. 2. Hal ini senada dengan pendapat Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali 740-816 m, bahwa tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui berbagai makamat tahapan-tahapan. Dengan demikian tarekat memiliki dua pengertian. Pertama, merupakan metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan, dan kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi, Sufi Brotherhood, yang ditandai dengan adanya lembaga formal seperti zawiyah, ribat, atau hanakah. Bila ditinjau dari sisi lain, tarekat itu mempunyai tiga sistem, yaitu sistem kerahasiaan, sistem kekerabatan persaudaraan, dan sistem hierarki seperti khalifah tawaju atau khalifah suluk, syekh atau mursyid, wali atau kutub. Kedudukan guru tarekat diperkokoh dengan ajaran wasilah dan silsilah. Keyakinan berwasilah dengan guru dipererat dengan kepercayaan karamah, barakah atau syafa'ah atau limpahan pertolongan dari guru. Pengertian di atas menunjukkan tarekat sebagai cabang atau aliran dalam paham tasawuf. Pengertian itu dapat ditemukan pada berbagai tarekat yang ada, seperti Al-Ahadiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Rifaiyah, Samaniyah, dan lain-lain. Untuk di Indonesia ada juga yang menggunakan kata tarekat sebagai sebutan atau nama paham mistik yang dianutnya, dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan paham tasawuf yang semula atau dengan tarekat besar dan kenamaan. 4 fase perjalanan. Bagan yang menggambarkan kedudukan tarekat dalam 4 tingkatan spiritual, syariah, tarikah, hakikah, dan marifah yang dianggap tidak terlihat. Kaum Sufi berpendapat bahwa terdapat 4 tingkatan spiritual umum dalam Islam, yaitu syariah, syariat, tarikah, tarekat, hakikah, hakikat, dan marifah, makrifat. Tingkatan keempat dianggap merupakan inti dari wilayah hakikat, sebagai esensi dari seluruh tingkatan kedalaman spiritual beragama tersebut. Dalam kitab Sir Al-Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan penjelasan seraya mengutip sebuah hadits dan ayat berikut. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidurnya orang alim jauh lebih mulia daripada ibadahnya orang bodoh. Firman-Nya, Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika ajalnya tiba, adapun bagi yang belum sampai ajalnya, Allah mewafatkannya dalam tidur mereka. Kemudian Dia menahan jiwa-jiwa yang ajalnya telah tiba,
dan membebaskan jiwa-jiwa yang lain, yang belum sampai ajalnya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Qs. Az-Zumar, 42. Inilah yang dimaksud orang alim dalam hadits Nabi SAW di atas. Mereka termasuk insan ruhani, manusia khusus, yang sekalipun ajal belum tiba tetapi mereka sudah kembali ke negeri asali sang jiwa, yakni negeri hakikat di semesta al-qurbah yang dekat dengan Allah Ta'ala. Negeri ini tidak akan dapat dicapai oleh mereka yang masih hidup kecuali dengan ilmu hakikat, dan ilmu ini tidak dapat diperoleh kecuali dengan menempuh jalan syariat, tarikat, dan makrifat. 3. Di dalam kitab tersebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengutip sebuah hadits, ilmu, syariat itu pohon, rantingnya tarikat, daunnya makrifat, dan buahnya hakikat. 3. Mempelajari tarekat. Syarat. Muhammad Hashim Asy'ari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Solihin, seorang penganalisis tarekat dan sufi, mengatakan bahwa ada 8 syarat dalam mempelajari tarekat. 4. Qasyad sahih, menjalani tarekat dengan tujuan yang benar, yaitu menjalaninya dengan sikap ubudiyah, dan dengan niatan menghambakan diri kepada Tuhan. Sidki Saris, haruslah memandang gurunya memiliki rahasia keistimewaan yang akan membawa muridnya ke hadapan ilahi. Adab murdiyah, orang yang mengikuti tarekat haruslah menjalani tata krama yang dibenarkan agama. Ahwal zakiyah, bertingkah laku yang bersih sejalan dengan ucapan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Hif'al hurmah, menjaga kehormatan, menghormati gurunya, baik ada maupun tidak ada, hidup maupun mati, menghormati sesama saudaranya pemeluk Islam, hormat terhadap yang lebih tua, sayang terhadap yang lebih muda, dan tabah atas permusuhan antar saudara. Husn al-Hidmah, mereka-mereka yang mempelajari tarekat haruslah mempertinggi pelayanan kepada guru, sesama, dan Allah SWT dengan jalan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Raf al-Himah, orang yang masuk tarekat haruslah membersihkan niat hatinya, yaitu mencari khasyah pengetahuan khusus dari Allah, bukan untuk tujuan duniawi. Nufus al-Azimah, orang yang mempelajari tarekat haruslah menjaga tekad dan tujuan, demi meraih makrifat khasyah tentang Allah. Tujuan tarekat adalah membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu untuk melepaskan diri dari pelbagai bentuk ujub, takabur, riya, hubud dunia, cinta dunia, dan sebagainya. Tawakal, rendah hati, tawadu, rida, mendapat makrifat dari Allah, juga menjadi tujuan tarekat. 4. Tanggapan. Ada yang menganggap mereka yang menganggap orang-orang sufi dan tarekat sebagai orang yang bersih, safa, dari kekotoran, penuh dengan pemikiran, dan yang baginya sama saja antara nilai emas dan batu-batuan, tulis Muhammad Solihin dalam bukunya. Ada pula yang menganggap mereka mencapai makna orang yang berkata benar, semulia-mulianya manusia setelah para nabi sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa 4:69. 4. Namun, Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat ini salah sama sekali. Yang benar, adalah orang-orang yang berijtihad dalam ketaatannya kepada Allah. 4. Tarekat-tarekat di Indonesia. Berikut ini adalah tarekat-tarekat utama yang ada dan berkembang di Indonesia. Tarekat Alawiyah, Tarekat Hamidiyah, Tarekat Idrisiyah, Tarekat Khalwatiyah, Tarekat Maulawiyah, Tarekat Naqsyabandiyah, Tarekat Qadiriyah, Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Tarekat Kudusiyah, Tarekat Rifaiyah, Tarekat Samaniyah, Tarekat Syaziliyah, Tarekat Syatariyah, Tarekat Tijaniyah. Referensi, Pangkat Zaprulhan, 2016. Ilmu Tasawuf sebuah kajian tematik. Depok, PT. Raja Grafindo Persada, Helm, 87. ISBN 9.797.699.699.048. Pangkat Syihab, Alwi, 2009. Akar Tasawuf di Indonesia, antara Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi. Depok, Pustaka Iman, Helm, 183. Pangkat AB Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir, 2021. Sirul Asrar, Jakarta, Kof Media Kreativa. ISBN 9.236.236.219.065. Pangkat ABCD Citebook Plus sama dengan Solihin, Fes sama dengan Muhammad, Det sama dengan 2012, Titel sama dengan Mukjizat dan Misteri 5 Rukun Islam,
Menjawab tantangan zaman, location sama dengan Yogyakarta, publisher sama dengan Al Barokah, ISBN sama dengan 9.786.027.703.476L.